teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang infografis yang telah kami buat sebelumnya mengenai hama, gulma, dan penyakit pada tanaman di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Sebelum itu, izinkan kami untuk mendiri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Perkana Badra Khairat dengan NIM 235174003 KT10293. Perkenalkan, nama saya Azhara Apriani dengan NIM 23513481 KT10190. Perkenalkan, nama saya Tirfadilah dengan NIM 235222627 KT10435. Perkenalkan, nama saya Cira Lintang Zarana Majid dengan NIM 235200957 KT10377. Infografis ini berjudul gangguan biotik pada beberapa tumbuhan. Tumbuhan yang pertama yaitu pohon Tanjung, Tommy Mustaf Selengi, terdapat di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tepatnya di sisi selatan yang berhadapan langsung dengan Balai Rum. Ciri-ciri penyakit kerak daun adalah ditandai dengan bercak-bercak tidak beraturan, berwarna coklat tua, dan kadang dikelilingi oleh lingkaran berwarna kuning pada permukaan atas daun. Bercak daun akhir bercaknya lebih bulat, ukurannya lebih kecil dan berwarna lebih gelap atau hitam pada permukaan bawah daun. Penyakit kerak daun ini disebabkan oleh jamur. Terdapat beberapa spesies jamur yang dapat menyebabkan penyakit bercak daun pada tanaman, seperti Cercospora oryzae, Alternaria sp, Cercosporidium enningii, dan Oidium sp. Gejala bercak daun yang disebabkan oleh jamur ditandai dengan munculnya bercak bawah nekrotik berwarna coklat melingkar pada bagian daun. Bercak tersebut kemudian membesar dan pada akhirnya menyebabkan daun mengering dan gugur. Penyakit bercak daun jamur umumnya terjadi pada fase generatif dan fase pengisian polong pada tanaman. Selanjutnya itu cara mengatasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Azhara Apriani. Dipersilakan. Cara mengatasi. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara yaitu penanaman varietas tahan, teknik budidaya, serta pengendalian secara kimiawi dengan penggunaan fungisida. Kemudian ada hama kutu pada pohon sirsak Annona muricata. Pohon sirsak terdapat di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, tepatnya di sisi sebelah barat. Pohon sirsak ini terserang oleh hama kutu putih, dengan ditandai adanya putih-putih pada bagian belakang daun. Wujudnya seperti serat yang bergerombol. Gejala umum yaitu yang pertama, pertumbuhan tanaman terhambat dan lama berproduksinya. Yang kedua, daun menguning dan mengeriting. Yang ketiga, buah jatuh sebelum waktunya. Penyebab hama kutu putih juga dapat menyebabkan kematian pada tanaman yang terserang. Kutu putih juga mengeluarkan mengandung yang dapat membuat jaringan tanaman lengket dan rentan terhadap infeksi bakteri dan jamur. Beberapa faktor yang dapat mendukung pertumbuhan populasi kutu putih, seperti suhu yang hangat, kelembapan tinggi, kurangnya ventilasi udara, dan kutu putih atau telurnya dapat dibawa oleh angin atau serangga lain.
Pengendalian hama kutu putih dapat dicegah serta dikendalikan dengan memanfaatkan predator alami mereka, seperti kumbang yang memakan serangga kecil dan telur serangga, serta laba-laba yang secara aktif menyergap serangga kecil. Cara mencegah hadirnya kutu putih: hindari penggunaan insektisida yang dapat membunuh serangga predator yang menguntungkan. Selanjutnya ada Swietenia macrophylla atau pohon mahoni yang memiliki gulma berjenis benalu. Ciri-cirinya, pohon mahoni ini terletak di perum dosen Universitas Gadjah Mada, tepatnya di dekat masjid kampus yang letaknya di Jalan Mahoni. Ciri-cirinya, pohon mahoni ini ditumbuhi tanaman lain yang mengganggu pertumbuhannya. Apabila dibiarkan, benalu dapat bertambah banyak dan dapat menyebabkan tumbuhan inangnya menjadi kurus dan pada akhirnya garing, lalu inangnya mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cira. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab munculnya gulma pada mahoni. Gulma dapat disebabkan oleh kontaminasi biji gulma, pengangkutan tanaman, tanah maupun benda yang terkontaminasi gulma, serta penggunaan pupuk, misalnya pupuk kandang yang belum matang. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gulma ini meliputi tanaman akan tertekan pertumbuhannya, perubahan bentuk tajuk maupun batang, penurunan hasil tanaman, serta pohon itu bisa jadi mati. Pengendalian gulma yang timbul ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mengurangi kompetisi atau gangguan agar tidak sampai di level yang merugikan. Yang pertama adalah masa pratanam bisa memilih metode bagaimana cara mengolah tanah dan metode cara menanam lainnya untuk menghindari pertumbuhan gulma. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Dengan mencegah perkembangan gulma bisa dengan memangkas, membabat, mencabut, maupun memotong bagian tanaman yang terkena gulma, serta penggunaan herbisida sesuai jenis gulma. Yang selanjutnya adalah pemulihan dengan penyiangan gulma bila ada kompetisi ruang, cahaya, dan waktu. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan kami mengenai infografis gangguan biotik di beberapa tumbuhan. Sekian dari kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.